Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku akan membahas pentingnya bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Skip ya, skip. Dalam kehidupan kita pasti memerlukan bantuan orang lain berupa makanan, minuman, atau kita misalkan sedang kesusahan dalam melakukan sesuatu, pasti kita minta bantuan kayak gini, tolongin aku dong, aku lagi susah nih ngangkat ini, ayo kita gotongan. Pasti ada kata itu kalau kita lagi kesusahan ngangkat sesuatu yang bebannya sangat berat, atau misalkan kita orang gak punya, pasti kita bakal minta tolong berupa makanan, minuman. Ya maaf aja gitu, aku juga orang gak punya. Tapi kita gak boleh kebiasaan ya seperti itu. Tapi kalau misalkan mereka yang mau bantu kita terlebih dahulu, boleh aja. Karena bantuan itu, rezeki itu tidak boleh ditolak. Nah, kalau misalkan kita punya sesuatu yang berlebihan, kita beri kepada orang lain sebagian, agar orang lain tersebut bisa merasakan juga apa yang kita punya, bisa merasakan apa yang kita miliki. Misalkan ya, indahnya tolong menolong itu, di saat kita susah, kita akan dibantu oleh dia. Karena misalkan kita kaya nih sekarang, kita sering bantu dia, kasih makan dia, terus menyayangi dia, terus sering menolong dia di saat dia lapar, di saat dia haus, di saat dia tidak punya uang untuk bersekolah, di saat dia tidak mempunyai uang jajan. Sungguh besar di saat kita sedang susah. Misalkan kita yang tadinya kerja kantoran, atau papa mama kita kaya, kita bakal merosot ekonominya dikala orang tua kita usahanya bangkrut. Nah, sungguh Tuhan yang maha adil, pas kita merosot, orang yang pernah kita tolong itu ngebantu kita. Misalkan tadinya kita sering bantu dia, sekarang ekonomi kita turun, kita membutuh makanan, kita membutuhkan minuman, bahkan kita harus cari pekerjaan yang lain. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang nolong kita, bukan saudara, bukan kerabat, bukan keluarga, yaitu adalah orang yang kita pernah tolong. Misalkan kita mengalami kemerosotan ekonomi, tetapi orang yang pernah kita tolong, tiba-tiba dia punya banyak rezeki, terus ekonominya naik, ekonominya ada peningkatan. Akibat kita suka menolong dia, dikala kita susah dia membantu kita. Apalagi kita tidak mempunyai pekerjaan, kita dipecat, kita dia punya pekerjaan, peluang bisnis, dia mengajak kita. Itu karena kebaikan. Nah, pesan dari saya, janganlah berhenti berbuat baik, karena kebaikan akan terus mengalir dan mengalir. Apabila sekarang kita menolong seseorang, mungkin di kemudian hari orang tersebut akan menolong kita. Begitulah indahnya kebaikan dalam hidup. Jadi apabila kita berlebihan,
tolong sisihkan sebagian harta atau makanan atau barang yang kita miliki untuk dipakai seseorang yang lebih membutuhkan. Kita sekarang menawar makanan yang kita makan. Terus misalkan ya orang gak punya itu, kita makan apa hari ini? Tapi kalau orang kaya, hari ini kita makan di mana? Apa di restoran? Apa di tempat makan terkenal? Kita gak boleh sombong dalam hidup. Hidup itu berputar seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Seperti roda sepeda, tidak selamanya roda tersebut bagiannya ada satu titik. Pasti dia akan ada di atas dan ada di bawah. Nah, berarti hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Jadi jangan sombong. Sekarang kita di atas, kemungkinan nanti kita di bawah. Dan yang tadinya di bawah kemungkinan nanti ada di atas. Kalau kita menolong dia, begitu kita ada di bawah, dia akan menolong kita ketika dia ada di atas derajatnya. Bisa-bisa dia yang sedang di atas mengalami hal-hal yang berlebihan dan menolong kita agar kita sejajar dengan dia. Tidak seperti kita yang membiarkan dia di bawah ketika kita di atas. Tetapi dia ketika di atas ingin mensejajarkan derajat kita dengan dia dengan cara berusaha berbisnis bersama-sama. Jadi kalian jangan merasa diri kita akan ada di atas. Bisa saja orang yang triliunan, bisa saja orang yang kaya raya, tetapi pelit kepada anaknya terus meminjam kepada bank. Dan begitu di kemudian hari bank tersebut menagih lonjakan hutang sampai menyita rumahnya. Dan dia diusir pindah ke kontrakan kecil. Itu banyak di sinetron-sinetron. Di dunia nyata juga pasti ada. Jadi bagi orang yang berlebihan, tolonglah orang yang sedang mengalami kesusahan. Kemungkinan di saat nanti kita susah, ia akan menolong kita di kemudian hari. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh melupakan kebaikan. Kalau kita misalkan nanti berbuat baik, bagi orang Islam pasti ada yang namanya pahala. Nah, pahala itu sebagai bekal di akhirat nanti. Jadi kita berbuat baik untuk menabung bekal di akhirat kemudian hari. Bagi orang Kristen, Tuhan Yesus mengasihi sesama. Tuhan Yesus mengasihi umatnya. Jadi kita harus mencontoh Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus tidak pelit. Tuhan Yesus tidak mengajarkan orang untuk menjadi orang yang pelit dalam hartanya. Berarti kita kalau melakukan kebaikan, kita mencontoh perbuatan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita akan menjadi anaknya yang baik. Kita akan disayang oleh Tuhan Yesus dan selalu mendapatkan hidup yang bahagia. Puji Tuhan. Haleluya.
Hidup ini hanya sementara. Hidup ini tidak begitu lama. Semua orang pasti akan mati. Jadi, Anda yang belum bertobat, bertobatlah dari sekarang. Anda yang suka mengejek orang, yang suka menghina orang, yang suka membuli orang, berhentilah mulai dari sekarang. Hidup itu hanya sementara, jadi kalian tidak boleh berleha-leha atas perbuatan yang kalian lakukan. Semua itu akan dicatat dan diingat. Semuanya itu pasti akan dianggap menjadi perbuatan baik dan perbuatan buruk. Bertobat dari sekarang, berbuat baiklah, beribadahlah kepada Tuhan, karena hidup hanya sementara. Apabila kalian belum siap untuk bertobat, segeralah, dan segeralah. Tobat itu sangat baik. Jadi kalian yang masih melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan, seperti suka mabuk, suka main mafia judi, terus suka mengejek orang, memfitnah orang dalam kehidupan, berhenti dari sekarang. Pesanku, janganlah kalian menjadi orang yang teledor. Janganlah kalian menjadi orang yang sombong dan angkuh akan kekayaan yang dimiliki. Dan janganlah kalian membuli seseorang, memfitnah seseorang, mengejek seseorang. Karena Tuhan Yesus sudah membuat wajah dan rupa kita seturut dengan kehendaknya. Apa yang dimiliki kita indah baginya. Jadi jangan menghina ciptaan Tuhan, karena kita semua ciptaan Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan video saya. Terima kasih atas semuanya. Saya pamit dan undur diri. Mudah-mudahan di video berikutnya kita dapat berjumpa kembali. Terima kasih. Salam sehat, tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dan sabun. Oke. Kita harus kuat. Stay at home. Bye. Shalom.